Jumat kemarin, jamaah muslim berbondong-bondong ke kompleks Masjid Al-Aqsa, Yerusalem. Mereka melaksanakan sholat Jumat di bawah kehadiran banyak polisi Israel. Di sisi lain, warga Gaza hidup serba menderita di pengungsian. Mustafa Al-Sheikh mengaku merasa beruntung berada di Al-Aqsa, sementara ratusan ribu orang kehilangan akses di sana. Lelaki 62 tahun ini bersama istrinya melakukan perjalanan dari Anata, sebuah kota dekat Yerusalem di wilayah penduduk tepi barat. Mereka termasuk di antara sekitar ratusan ribu orang yang melaksanakan sholat Jumat di kompleks masjid. Badan keagamaan yang mengelola situs sensitif bersejarah di Yerusalem Timur yang dianeksasi Israel melaporkan sholat Jumat kedua bulan Ramadan itu dihadiri 180.000 orang. Kompleks Masjid Al-Aqsa adalah situs tersuci ketiga bagi umat Islam dan situs paling suci bagi Yudaisme yang dikenal oleh orang Yahudi sebagai Temple Mount. Hal ini juga sering menjadi sumber ketegangan dalam konflik Israel-Palestina yang meningkat tahun ini ketika perang berkecamuk di jalur Gaza. Dalam beberapa tahun terakhir, kekerasan berkobar di sekitar Al-Aqsa selama Ramadan. Israel semakin membatasi akses warga Palestina ke situs tersebut. Ribuan petugas polisi dikerahkan ke daerah sekitar kompleks tersebut pada hari Jumat. Beberapa di antaranya bersenjata lengkap, sebagian untuk menegakkan pembatasan usia yang diberlakukan pada warga Palestina di tepi barat. Israel mengatakan hanya pria berusia 55 tahun ke atas dan wanita berusia di atas 50 tahun yang diizinkan masuk dari wilayah tersebut. Namun bagi banyak orang, mencapai Yerusalem dari wilayah lain di tepi barat yang dipenuhi dengan pos pemeriksaan Israel bisa menjadi sebuah tantangan. Zainab Ramadan Fritz, seorang warga berusia 70 tahun yang tinggal di kamp pengungsian Tulkarem di tepi barat utara, mengatakan dia harus naik bus pada pukul 6.30 untuk sampai ke Yerusalem, yang jaraknya hanya sekitar 60 km di waktunya sholat zuhur. Sesampainya di dalam kompleks, jamaah bergembira dan berfoto di tangga batu ikonik Al-Aqsa. Rabab Hadiah, seorang guru berusia 49 tahun, mengatakan bahwa temannya bernama Lina sudah berada di Amerika selama 20 tahun. Ia ingin mengirimkan foto-foto tersebut karena dia sangat mencintai Al-Aqsa dan merindukannya. 2 minggu yang lalu, sholat berjamaah di kompleks tersebut berakhir dengan bentrokan antara warga Palestina dan pasukan Israel. Namun sejauh ini Ramadan telah berlalu tanpa ada insiden besar. Kobi Michael, peneliti senior di lembaga pemikir Israel, Institute for National Security Studies, mengaitkan ketenangan tersebut dengan beberapa kebijakan. Petugas telah diberitahu untuk sangat berhati-hati dan polisi memantau media sosial untuk mencari hasutan, kata Michael kepada AFP. Dia juga mengatakan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu telah mengekang Menteri Israel yang mengawasi kepolisian, yang menyarankan untuk melarang semua penduduk tepi barat memasuki masjid yang dihormati itu. Michael juga mengatakan bahwa Netanyahu sendiri melakukan intervensi untuk mencabut kewenangan Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir dalam masalah akses warga Palestina ke Al-Aqsa selama Ramadan. Dalam khotbahnya, khatib berbicara tentang warga Palestina yang menderita kelaparan di jalur Gaza yang dilanda perang. Ia mengatakan, "Jangan lupakan dan ingatlah saudara-saudaramu di Gaza yang tidur tanpa makanan di tenda atau di rumah yang hancur." Pesan ini selaras dengan Muhammad
Abu Arar, 69 tahun, yang keluarga istrinya di Gaza saat ini berlindung di tenda-tenda di kota Rafah di bagian paling selatan. Abu Arar mengatakan, "Kami berdoa agar rakyat kami di sana selamat dan perang berakhir dengan damai dari tempat paling suci bagi kami." Kampanye militer Israel melawan Hamas telah menewaskan sedikit 32.070 orang di Gaza. Kebanyakan dari mereka adalah wanita dan anak-anak, menurut Kementerian Kesehatan di wilayah yang dikuasai Hamas.